Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah sekali lagi. Wabil khusus untuk Bapak Minan dan istri selaku pengurus masjid dan juga pengurus kuliah subuh yang insya Allah pada hari Senin, Selasa, pada hari Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022 Masehi akan berangkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah dalam rangka menunaikan ibadah haji kloter ke-6 ya, kloter ke-6 bersama KBIH Bapak Haji Sungkono. Jadi beliau Haji Minan selaku jamaah kita aktif dan pengurus aktif di Masjid An-Nur, insyaallah akan berangkat pada tanggal 7 hari Selasa. Ya, mudah-mudahan tentunya beliau bersama istri dan rombongan ya, senantiasa tentunya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, bisa melaksanakan ibadah-ibadah khususnya di Mekah ya, dan umumnya di lain tempat termasuk di Madinah tentunya. Yang sunnah-sunnah mudah-mudahan seluruhnya bisa dikerjakan, terlebih-lebih yang wajib. Sehat walafiat di Mekah, pulang ke tanah air juga dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan mudah-mudahan mendapatkan predikat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tidak berangkat atau belum berangkat pada tahun ini, mudah-mudahan kita bisa berangkat di tahun-tahun yang akan datang. Di hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian kita kemarin adalah surat Al-Isra, surat ke-17 juz 15 ayat 22 ya. Itu adab manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Kemudian sekarang adalah tata krama mereka manusia sesama manusia, khususnya adalah terhadap kedua orang tua kita, kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kemarin Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al, jangan kamu jadikan ma Allah bersama Allah ilahan, Tuhan akhar yang lain. Artinya jangan engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan Allah tapi percaya dengan Tuhan selain Allah. Musyrik namanya. Makanya saya sering mengatakan, kalau seandainya kita berobat, kalau kita minum obat, minimal baca bismillah. Artinya apa? Kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dan punya keyakinan dalam diri kita bahwasanya Allah yang Maha Penyembuh. Obat tidak bisa menyembuhkan, dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah.
Makanya jangan lupa tuh bismillah. Seolah-olah yang nyembuhin dekolgen, seolah-olah yang nyembuhin bodrek, seolah-olah yang nyembuhin paramek dan lain sebagainya, dokter A, B, C dan seterusnya, seolah-olah. Makanya jangan lupa kita minimal baca basmalah ketika kita akan mengkonsumsi obat. Fataq'uda, maka kamu akan duduk madmuman dalam keadaan tercela, mahlula, terhina, dan tidak ada penolong bagi kita di akhirat nanti. Artinya fataq'uda madmuman makhdula, nanti engkau menjadi tercela dan terhina karena musyrik. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lah dosa syirik. Kemudian sekarang adalah tata krama kita terhadap sesama kita, manusia terhadap manusia, khususnya terhadap kedua orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada, dan telah memerintahkan Rabbuka, Tuhanmu, Allah, bahwa janganlah ta'budu, kamu menyembah, illa iyah, kecuali kepadanya. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita hanya kepada Allah minta pertolongan. Yang lain wasilah. Ke dokter hanya wasilah, tapi yang menolong kita hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baik pada keduanya. Artinya setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya dari orang tua kita sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan kita, baik ibu saja yang sampai lanjut, mungkin bapaknya sudah wafat, atau bapak saja yang dalam usia lanjut, mungkin ibunya sudah wafat, atau kedua-duanya dalam pemeliharaan kita, fala taqul lahuma uff, maka janganlah engkau katakan, kita katakan lahuma kepada ayah dan ibu kita, uff. Uff itu artinya jangan sampai kita berkata kasar. Aja nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Tolong nak ambilin air minum bapak atau ibu. Karena kita tanggung, lagi nonton TV tanggung, lagi ngerokok umpamanya begitu. Tidak boleh. Apalagi sampai berkata kasar, membentak, apalagi wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak, marah-marah. Namanya sudah sepuh, kadang-kadang kita ngomong nggak dengar. Kita mau keluar aja kadang-kadang baca salam sampai 5 kali, Assalamualaikum, nggak dijawab juga. Emang nggak dengar, mau apa? Assalamualaikum, nggak dengar. Itu kita keluar, giliran pulang kita ditegur, lu mau keluar kagak baca salam, kagak apa? Bukan kagak baca salam, 5 kali kita baca salam kagak dengar juga. Ya akhirnya loh, kita keras-keras dibilang ngomelin, lu teriak-teriak loh, emang gua budak apa? Emang begitu. Iya, udah sepuh ya, kita sabar aja dah, biarin aja, salah paham aja kadang-kadang.
Kita berbuat begini salah, berbuat begitu salah. Mau diapain? Itu orang tua kita. Tetap kita sabar. Ya, tidak usah sampai membentak-bentak. Itu bagian daripada adab kita terhadap orang tua kita. Ya. Kita datang baca salam juga. Assalamualaikum. Diam aja. Waalaikum. Diam juga. Kita Waalaikum. Marah lo sama gua. Gitu. Jadi salah juga gitu. Ya udah. Ya tetap aja, biarin aja. Ngomel, sabar aja. Kita ngomong A, pemahamannya B, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya tetap jangan kita emosi berusaha. Memang bawaannya begitu. Kadang-kadang kita terpancing emosi. Ya, apalagi kalau sudah namanya pikun, masya Allah. Baru makan, piringnya masih di situ, dia minta makan lagi. Mau nambah? Gua belum makan tahu dari pagi, ketika dikasih makan, kagak dikasih makan. Piringnya masih ada di situ. Dibilang belum dikasih makan dari pagi, piringnya baru selesai makan. Kalau mau nambah ya nggak apa-apa, tambahin, nambah. Itulah. Itu ujian bagi kita. Dulu orang tua kita juga diuji sama kita. Ya, kita kan nakal. Orang tua tetap sabar, tetap melayani kita. Apalagi seorang ibu, masya Allah. Makanya kita diuji kesabaran. Ya. Sekarang giliran kita yang diuji kesabaran. Ya. Fala takul lahuma uffin. Dan janganlah kepada keduanya kau berkata ah. Apalagi sampai berkata kasar. Wala tanharhuma. Dan janganlah kamu bentak keduanya. Wa qul lahuma. Dan katakanlah kepada keduanya qaulan karimah. Apa tuh? Kata-kata yang mulia. Jadi setelah wa'budullaha, kalau kita lihat ayat yang lain dari surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wabil walidaini ihsana. Terus. Jadi kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada siapa? Kepada keduanya, kepada ibu dan bapak kita. Artinya setelah kita menyembah Allah, setelah kita beribadah kepada Allah, yang keduanya adalah kepada kedua orang tua. Wajar, karena mereka, ya, bapak mencari nafkah, ibu mengandung, makin besar makin susah, ya, miring ke kanan salah, miring ke kiri salah, apalagi sudah 9 bulan melahirkan, katakanlah, ya, taruhannya antara hidup dan mati. Setelah lahir susah tidur, ya kan, ngurusin anak, anaknya bangun, kita bangun, ibu kita juga bangun, ya. Sekolah kita ditungguin, masih kecil di TK katakanlah, di SD tungguin kelas 1, kelas 2, terus dibimbing terus sampai kita dewasa, masya Allah, luar biasa. Maka pantas kalau seandainya orang tua di nomor 2 setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sudah merasakan sekarang mungkin jadi orang tua. Kalau dulu kita jadi anak, sekarang jadi orang tua. Bagaimana rasanya sayangnya kita orang tua terhadap anak-anak kita, masya Allah. Makanya beruntunglah yang masih ada kedua orang tuanya, atau mungkin salah satunya. Supaya apa? Supaya kita berbuat baik kepadanya. Dan pernah tentunya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi taala, amal apakah, perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu, ya, itu yang paling pas, ya. Boleh enggak sholat duhur jam 2? Boleh, tapi yang bagus di awal waktu, gitu.
Azan dulu, itu juga termasuk di awal waktu. Setelah azan, qobliyah dulu di awal waktu juga. Setelah qobliyah qomat sambil nunggu berjamaah, itu juga di awal waktu. Bukan berarti di awal waktu azan langsung kita sholat, tidak begitu. Tapi kalau kita nunggu azan, qobliyah dulu, qomat, nunggu berjamaah, itu pun bagian di awal waktu. Kalau jam 3 kita sholat duhur, namanya awal waktu apa akhir waktu? Akhir waktu. As-salatu ala waktiha atau as-salatu fi awali waktiha. Alhamdulillah. Qultu sumayun, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Salat dalam rangka wa'budullah, menyembah Allah, ibadah kepada Allah. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu sumayun, apalagi ya Rasul? Qala al jihadu fisabilillah, berjuang, mengangkat senjata li'ila'i kalimatillah, melawan orang-orang kafir. Itu yang ketiga itu. Sehingga ada pada waktu itu seorang sahabat, ya Rasul, saya izin kepada engkau ya Rasul, untuk apa? Untuk berjuang li'ila'i kalimatillah fi sabilillah. Kemudian kata Rasul, apakah masih ada orang tuamu? Masih ada. Sudah sepuh? Iya. Baik, kau tidak ikut berjihad, mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, tapi tetap tinggal di rumah. Untuk apa? Untuk ngurusin kedua orang tua yang sudah sepuh tersebut. Itu termasuk juga berjuang, jihad fisabilillah. Kemudian ada yang lain, terutama adalah ibu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak saya hormati dengan sebaik-baiknya penghormatan di dunia ini? Qala ummuka, ibumu. Summa man? Qala ummuka, ibumu. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Sampai 3 kali. Baru qala abuka, bapakmu. Ibumu, 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 baru bapakmu. Jadi ibu 3 kali, baru ibu berapa? Bapak. Jadi ibu bapak, ibu. Jangan salah paham nih. Paham. Pengertiannya beda lagi. Ibu 3, bapak. Ibu 3 kali disebut sama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, muslimat, hadirin jamaah rahimakumullah. Di hadis yang lain ini tentang penghormatan kepada orang tua. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu, sampai 3 kali. Apa artinya raghima anfu? Sungguh rugi, sungguh rugi karena tidak bakti kepada orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Kalaupun mereka salah paham, ya sudah. Yang penting kita berusaha baik. Emang kalau udah sepuh kadang-kadang salah paham terus. Kita begini ujung-ujungnya salah juga, kita begitu salah juga. Yang penting kita tidak ada niatan menyakiti beliau. Ya, kalaupun beliau memang begitu keadaannya, mau diapain lagi? Ya. Karena memang ya seperti itu, karena namanya orang tua seperti itu. Jadi begitulah banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk kita berbuat baik terhadap orang tua. Ya, termasuk ya kalau Al-Qur'annya adalah Al-Isra di ayat 23, dilanjut ayat berikutnya. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah wafat? Nah, itulah. Mungkin di antara kita banyak yang sudah yatim piatu, mungkin. Ada yang udah yatim piatu di antara kita? Insyaallah banyak. Ada yang masih ada orang tuanya, ada juga yang sudah tidak ada, sudah wafat.
Kalau Pak Minan masih ada ibunya? Udah meninggal. Bapak? Meninggal juga. Yatim piatu nih. Usap palanya. Kasih duit. Iya, buat ini, buat bekal di Mekah. Buat bekal di Mekah beli kurma 100.000 dapat 1 on lah. Iya. Hampir di antara kita tahu kalau Pak Haji Dimyati masih ada ibu? Tidak ada. Ayah? Ada yang baru. Ada yang baru. Masya Allah. Ayah baru berarti umuka. Ibunya 3 berarti. Ayahnya baru ada. Kalau yang lama udah. Ya tidak apa-apa. Yang penting adil. Boleh Haji Dimyati. Boleh, silahkan saja. Mampu ya. Apalagi Pak Haji ya. Artinya apa? Kalau masih ada kita hormat. Orang tua ya mertua ya orang tua juga gitu. Kata Rasulullah, abuka salasah. Ya. Orang tuamu itu ada 3. Yang pertama siapa? Alladzi waladatka. Yang melahirkanmu, maksudnya ayah dan ibu. Tuh, orang tua. Yang kedua, alladzi yu'tika al-ibn, yang memberikan anak. Itu orang tua juga, maksudnya mertua, orang tua juga. Ada lagi yang lain, yang ketiga, alladzi yu'tikal ilm, yang memberikan kamu ilmu, itu adalah orang tuamu. Guru kamu itu adalah orang tuamu juga. Dikata baginda Rasul Muhammad SAW, orang tua itu ada berapa? 3. Yang pertama, ayah kandung, ibu kandung, yang melahirkanmu, itu ayah dan ibu. Yang kedua, yang memberikan anak, mertua namanya, itu orang tua juga. Yang ketiga, yang memberikan ilmu, itu orang tua juga. Alladzi yu'tikal ulum, itu adalah orang tua juga. Ya, makanya di situ dikatakan, idza mata ibnu Adam, kata baginda Rasul Muhammad SAW, in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Bila anak Adam, manusia meninggal dunia, wafat, putus semua amalnya kecuali 3 hal. Apa yang pertama tadi? Apa yang pertama tadi? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Yang pertama, sedekah jariyah. Jadi selama itu masih dimanfaatkan, dipakai sedekah jariyah, ke masjid, naruh semen, batu bata, naruh listrik, selama masih bisa dimanfaat, itu amal jariyah. Walaupun sudah wafat, ibaratnya kita punya deposito, ngalir terus. Sedekah jariyah. Jalanan, kita amal untuk jalanan dan seterusnya, masih mengalir terus. Ilmu yang yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Bukan berarti ilmu yang bermanfaat harus jadi ustad, harus jadi kiai, harus jadi guru saja. Minimal kita pakai untuk diri sendiri, itu manfaat namanya. Kita tahu sholat itu wajib, kita sholat. Kita tahu puasa itu wajib, kita puasa. Itu namanya manfaat. Iya. Ada nggak orang Jakarta yang kemarin bulan Ramadan tidak puasa Ramadan? Ada nggak? Kira-kira mereka tahu nggak puasa Ramadan itu wajib? Tahu. Itu tidak manfaat namanya. Kira-kira orang Jakarta ada nggak yang nggak sholat subuh kemarin? Kalau sekarang kan masih ada waktu. Kalau telat-telat dikit ya, iya namanya telat gitu. Tapi masih ada waktu, bisa sholat subuh. Kira-kira kemarin orang Jakarta ada nggak yang sholat subuh? Yang nggak sholat subuh maksudnya? Ada. Kegedean Jakarta. Ini RT berapa Pak? RT Mimin. RT 4 ya Pak RT? Kira-kira di RT 4 ada nggak yang nggak sholat subuh kemarin? Ada? Masya Allah. Kira-kira RT 4 ini tahu nggak sholat subuh wajib? Orang Islam maksudnya? Tahu, wajib. Tapi ada yang nggak sholat subuh? Masya Allah. Ini Pak RT nih yang ngomong, bukan saya nih. Pak RT ada. Masya Allah. Ini namanya tidak bermanfaat. Manfaat itu tahu lalu kita amalin, itu manfaat. Awaladin solehin. Waladin solehin itu adalah anak yang soleh. Itu adalah dalam ilmu nahwu namanya nakiroh. Nakiroh itu umum. Anak yang soleh yang doain orang tuanya itu bisa anak murid. Bukan berarti mesti anak kandung saja. Kalau bapak-bapak ikut mendoakan almarhumin, almarhumat, itu termasuk bapak-bapak juga anak soleh. Ibu-ibu juga doain tetangga kita, itu anak solehah. Namanya waladun soleh. Artinya nakiroh, umum, enggak mesti anak kandung. Makanya
Kita biasa kalau ada yang wafat kita bareng-bareng doain. Sampai enggak? Sampai. Asal kita yakin sampai gitu. Itu namanya waladun saleh, anak yang saleh. Jadi ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Ada 4 paling tidak seorang sahabat Ansor yang tertulis di dalam kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair dari Maroko. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, hal baqiya min birri abawai, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirrihima ba'da mautiha. Kata sahabat Ansor yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, masih adakah baktiku terhadap kedua orang tuaku yang sudah wafat? Apakah aku harus melakukan apa jika seandainya aku ingin berbakti kepada kedua orang tua? Kalau tadi sudah jelas, kita makan, beliau masih hidup, beliau makan. Kita beliau kita beliin baju, itu masih hidup. Ini sudah wafat. Adakah baktiku terhadap kedua orang tua yang sudah wafat? Qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, ada. Kalau kalian orang tuanya sudah wafat, masih ada bakti kalian kepada orang tua. Arba'u khisalin, ada 4 hal. Di 4 hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua kita sudah wafat. Yang pertama, ad-du'a wal istighfar lahum. Kita mendoakan dengan membaca istighfar, dengan mengistighfarkan kedua orang tua kita. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua saya. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi, membina dan mendidik kami di saat kami masih kecil. Minimal Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu habis sholat. Kita duduk sejenak, kita wirid dulu, istighfarkan orang tua kita, mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita, minta kita sama Allah supaya mereka disayangi di akhirat, di alam barzahnya, di alam kuburnya, dengan diberikan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka menyayangi kita di saat kita masih kecil. Nggak ada yang nggak sayang sama anaknya orang tua. Sebuas-buasnya harimau masih sayang sama anaknya. Ya, apalagi kita manusia. Jadi yang pertama ad-du'a wal istighfar lahuma. Yang kedua wal wafa'u bi ahdihima. Ya. Jadi melaksanakan janji kedua orang tua. Kalau memang mereka ayah dan ibu kita punya janji, laksanakan. Ya. Saya pengen bangun masjid. Di mana? Di sini. Seperti Haji Madali. Kenal nggak Haji Madali? Ya. Beliau bangun masjid. Ya. Bangun masjid di Cilandak. Belum selesai itu masjid sudah wafat. Betul apa betul? Maka diteruskan oleh anak-anaknya. Nah, itu namanya wal wafa'u bi ahdihima. Ya, ada niatan pengen membangun masjid tapi belum tuntas itu masjid sudah wafat. Tapi udah jelas fondasinya jelas, maka ramai-ramai dibangun sama anak-anaknya. Karena memang. Yang ketiga apa? Ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Kalau kita tahu ada temannya orang B, lalu kita muliain dia, datang lewat, "Pak, mampir Pak, ngopi dulu Pak, makan dulu, pulangnya digemelin uang," misalnya begitu. Itu namanya termasuk memuliakan orang tua yang sudah wafat. Teman ibu kita, teman bapak kita ada lewat, itu kita muliain beliau-beliau. Maka itu termasuk memuliakan kedua orang tua kita. Yang keempat, yang terakhir, wasilaturrahimi allati la rahima illa min qibalihima. Kita menyambung silaturahim kepada orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Kita kenal mereka karena lewat beliau, lewat orang tua kita. Gitu. Menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita, itu termasuk bakti kita kepada orang tua. Ada 4 ya tadi ya. Yang pertama apa? Ad-du'a wal istighfar lahuma. Membaca doa
dengan mengistighfarkan kedua orang tua kita. Yang kedua, wal wafa'u bi ahdihima, melaksanakan janji dari orang tua itu, wasiatnya, ya, niatan baiknya kita laksanakan. Yang berikutnya, ikramu shadiqihima, memuliakan teman-temannya. Yang keempat, silaturahim allati la rahima illa min qibalihima, kita menyambung silaturahim kepada orang-orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita, kita kenal kecuali lewat orang tua kita. Itu disambungin. Ada teman orang tua masih hidup jauh di sana di Parung, kita datengin, silaturahim. Kita bawa jeruk 1 kilo, bawa mangga 1 kilo, umpamanya begitu. Itu termasuk sayang kepada orang tua atau bakti kepada orang tua yang sudah wafat. Wa hadzal ladzi baqiya 'alaika min birrihima, maka inilah kebaikan yang masih bisa kita lakukan sebagai tanda bakti kepada orang tua kita ba'da mautihima, setelah mereka berdua wafat. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Masyaallah muslimin muslimat hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ayat Al-Qur'annya, kalau hadis tentunya amat dan sangat banyak sekali. Perintah untuk bakti kepada orang tua, baik yang masih hidup ataupun tentunya yang sudah wafat. Jangan dikira bahwa kalau sudah wafat sudah kita tidak perlu bakti lagi. Tetap ada 4 hal yang tadi disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan atau kata-kata yang kasar, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya itu adalah kaulan karimah, kata-kata yang mulia. Ini saja barangkali yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan kita semuanya hadirin dan hadirat jamaah kuliah subuh termasuk orang-orang yang bakti kepada orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup ataupun sudah wafat. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.